SD Negeri 06 Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik harus berpihak pada murid. Pendidik harus mampu menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik juga harus dapat memahami karakter murid. Pendidik harus paham tujuan pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir ataupun batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosio-kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seperti yang kita ketahui, semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan kepada guru bahwa ingarsa sung tulada, yang artinya adalah di depan menjadi contoh atau panutan. Sebagai seorang pendidik, harus mampu memberikan contoh yang baik serta menjadi panutan kepada muridnya. Ing Madya Mangun Karsa, artinya adalah di tengah memberi motivasi. Sebagai seorang pendidik, harus dapat membangkitkan semangat atau kemauan murid untuk terus belajar dan berkarya. Kemudian Tudwuri Handayani, artinya adalah di belakang memberikan semangat atau dorongan. Pendidik harus mampu memberikan dorongan dan menuntun murid agar terus termotivasi menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, serta berkompeten. Nah, dengan memahami dan menerapkan makna ketiga semboyan tersebut, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya, SD Negeri 06 Palu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, sudah menerapkan beberapa kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Untuk meningkatkan minat membaca peserta didik, di SD Negeri 06 Palu juga melakukan kegiatan literasi setiap hari sesuai jadwal kelas masing-masing untuk masuk ke dalam perpustakaan. Saya juga melakukan pendekatan dengan peserta didik dengan mengajak peserta didik bercerita tentang makanan kesukaan mereka. Hal ini saya lakukan di sela-sela jam istirahat.
Saya menunjukkan beberapa gambar makanan tradisional dan makanan daerah yang ada di sekitar tempat tinggal atau di daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Dari hasil perbincangan yang saya lakukan, ada beberapa peserta didik yang menyukai makanan khas daerah, yaitu yang terbuat dari bahan sagu, seperti mie sagu, lempeng sagu, kepurun, dan masih banyak lagi. Maka, saya merencanakan membuat proyek penguatan profil Pancasila di kelas 1 dengan memperkenalkan makanan khas daerah yang terbuat dari bahan sagu. Hal ini berkaitan dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara tentang Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Maka, saya memanfaatkan bahan ajar yang ada di sekitar lingkungan, yaitu tumbuhan sagu. Nah, sebelum melaksanakannya, saya mendapatkan tantangan, yaitu murid kelas 1 yang masih kecil dan belum bisa diharapkan untuk melakukan kegiatan membuat atau memasak makanan dari bahan dasar sagu tersebut. Lalu saya mencari solusi dari tantangan yang saya hadapi, yaitu saya mendiskusikannya bersama orang tua murid. Nah, orang tua murid ikut serta dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila yang kami lakukan. Nah, inilah dia dokumentasi proyek penguatan profil Pancasila di kelas 1 SDN 06 Palu pada saat mereka dibantu oleh orang tua, yaitu memasak makanan khas yang terbuat dari bahan dasar sagu. Secara keseluruhan, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tak semudah yang kita bayangkan, karena banyak sekali tantangan yang ada di dalamnya.